jemaat terkasih, kebaktian streaming akan dilakukan dengan metode siaran tunda di channel YouTube. Mari kita persiapkan diri untuk mengikuti serta melaksanakan kebaktian minggu. Meski kita mengadakan kebaktian minggu di rumah, tetap pergunakan pakaian yang rapi, seperti kita sedang kebaktian di gedung gereja. Berdoalah dan persiapkan hati serta pikiran kita sebelum mengikuti kebaktian dengan metode streaming, agar kita berfokus pada kebaktian, bukan yang lain. Jika menggunakan sarana gadget, pastikan kita mengaktifkan mode senyap atau silent, supaya tidak terganggu dengan notifikasi media sosial. Pergunakan Alkitab tercetak supaya kita dapat membaca firman Tuhan dengan khidmat. Untuk ungkapan syukur berupa persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja seperti tercantum dalam warta jemaat atau dikumpulkan terlebih dahulu di rumah, dimasukkan ke dalam amplop, lalu dapat dimasukkan ke kotak persembahan di kantor gereja pada hari dan jam kerja. Selamat beribadah. Shalom umat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur karena hari ini kita beroleh kesempatan bersekutu dalam kebaktian minggu secara daring. Kita beriman bahwa kasih sayang Kristus yang menolong kita untuk bersekutu. Dengan syukur itu, kita awali kebaktian kita saat ini dengan memuji namanya melalui pujian Semua yang Tercipta. Marga
Umat Tuhan yang terkasih, kebaktian minggu ini terjadi karena pertolongan Allah Tritunggal yang setia memelihara dan menyertai kehidupan kita dengan kasih sayang-Nya. Amin, amin, amin. Anugerah damai sejahtera Allah Tritunggal beserta saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kasih menjadi bahasa iman sekaligus bahasa yang menerjemahkan secara nyata kehadiran Allah dalam sejarah kehidupan manusia hingga kini. Kasih Allah melampaui sekat-sekat kehidupan manusia dan hadir bagi semua bangsa. Kasih yang menyelamatkan sekaligus memberikan kedamaian bagi dunia untuk hidup saling mengasihi, menghargai, dan menghormati. Dengan tema kasih bagi semua bangsa, kita terus menghayati kasih Allah yang mengejawantah bagi semua bangsa, dan sebagai umat manusia, kita berjuang mewujud nyatakan kasih-Nya bersama sesama di tengah keberagaman yang ada. Dalam kesempatan ini kita beroleh waktu untuk menyatakan seluruh penyesalan atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk secara pribadi mengambil saat hening seraya mengaku di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati akan segala dosa yang kita lakukan. Bapa yang Maha Kasih, kasih sayang-Mu selalu nyata dan merengkuh kehidupan kami. Kasih sayang-Mu juga ya Tuhan, yang selalu menolong kami untuk mengarungi segala langkah kehidupan kami dengan tuntunan dan hikmat-Mu. Tetapi dalam kenyataan yang kami tunjukkan, kerap kami tak mampu menghargai kasih sayang-Mu. Kami lebih senang tinggal dalam keberdosaan yang terus menggelayuti hidup kami, dan kami lebih senang untuk bertindak seturut dengan apa yang kami kehendaki. Untuk itu dalam perenungan yang telah kami lakukan tadi, serta dalam kesiapsediaan serta kesediaan kami untuk mengaku dengan rendah hati akan segala dosa kami, kiranya anugerah pengampunan-Mu yang akan selalu menolong dan menyadarkan kami, untuk kami terus belajar menghargai kasih sayang-Mu, serta ya Tuhan, selalu dapat menunjukkan kehidupan yang seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, inilah pengakuan akan segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagi setiap kita yang siap sedia hidup dalam anugerah kasih pengampunan Allah, terimalah anugerahnya melalui firman-Nya yang ditulis di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di pantai kita
Umat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu serta kesempatan yang Engkau berikan. Kami beroleh waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya segala refleksi yang kami lakukan ada dalam tuntunan hikmat Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang Engkau pesankan mampu kami terima dan kami wujud nyatakan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, pembacaan kita pada saat ini diambil dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara, menghidupi, dan melakukan firman Tuhan ini dengan sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita memulai segala proses refleksi kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu sekolah minggu. Lagu ini berjudul Tuhan Cinta Semua Bangsa. Liriknya sangat sederhana, tetapi sangat bermakna untuk kita selami, agar kita selalu bisa melihat bagaimana kasih Kristus hadir dan berlaku bagi semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagu ini. Bagi yang ingin bertepuk tangan, silakan bertepuk tangan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, lagu tadi sungguh membuat kita bersukacita dan kita mengetahui bagaimana kasih sayang Tuhan itu menjangkau semua bangsa. Dalam lirik tadi dituliskan kuning, putih, dan hitam, dan semua warna kulit yang ada di muka bumi ini disayangi oleh Tuhan. Artinya adalah bahwa di dalam kehidupan dan perjalanan sejarah manusia, Tuhan tidak pernah memandang
kasihnya hanya berlaku untuk kulit hitam saja, atau untuk kulit putih saja, atau kulit kuning, atau mungkin kulit abu-abu dan lain sebagainya. Tetapi kasih sayang Tuhan itu berlaku kepada semua manusia di tengah segala keberagaman yang menjadi identitas kehidupan manusia pada umumnya. Dan ini pun juga kita temukan di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia tentu kita mengenal slogan ini, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya saudara yang terkasih, sejak dahulu, sejak masa nenek moyang kita, perbedaan atau keberagaman itu menjadi sebuah hal yang lumrah dan hal yang menjadi sebuah bagian tak terpisahkan di kehidupan sehari-hari. Dan ketika kita berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, sebelum kita menerapkannya dalam kehidupan bersama dengan sesama, kita juga perlu melihat ke dalam tubuh yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tubuh dapat dianalogikan sebagai cara kita untuk menghargai dan mewujud nyatakan arti Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan sehari-hari. Kita punya tangan, kita punya hidung, kita punya mulut, kita punya kepala yang berisikan otak, kita punya kaki, dan ada begitu banyak bagian tubuh yang lain, ada paru-paru, ginjal, liver, kantung empedu, dan lain sebagainya, yang semuanya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tetapi dalam fungsi yang berbeda-beda itu, kita diingatkan dan disadarkan semuanya saling bekerja sama agar kehidupan kita sebagai seorang manusia, tubuh yang dianugerahkan oleh Tuhan ini mampu kita pergunakan dan kita daya gunakan secara optimal. Dan ketika kita berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika ini, maka sebagai gereja, dalam konteks ini kita sebagai Gereja Kristen Indonesia, kita ada dalam bagian Bhinneka Tunggal Ika ini. Mari kita lihat mukadimah poin yang ke-7 dari Tata Gereja dan Tata Laksana GKI. Kita akan lihat, nah di sini saya mengutip kalimat poin yang ke-7 dari mukadimah GKI, di sana dituliskan, secara partikular GKI di samping memahami dirinya sebagai bagian dari Gereja Tuhan Yesus Kristus yang esa, juga memahami dirinya sebagai bagian dari gereja-gereja di Indonesia dan bagian dari masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Kita perhatikan kalimat yang saya cetak tebal dan beri warna merah, bahwa GKI memahami dirinya sebagai bagian dari gereja-gereja di Indonesia. Dan GKI pun bukan hanya sekedar menumpang untuk berkembang di Indonesia, tetapi bagaimana menghidupi dan meleburkan dirinya sebagai bagian dari konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Dan GKI sendiri pun juga memiliki begitu banyak keberagaman. Kalau kita melihat dalam konteks Sinode Wilayah Jatim, Sinode Wilayah Jateng, dan Sinode Wilayah Jabar memiliki keanekaragaman dan kekhasan masing-masing. Bahkan kalau kita lebih masuk lagi ke dalam klasis, maka setiap klasis pun dalam masing-masing sinode wilayah, saya yakin juga memiliki perbedaan yang menjadi ciri khas masing-masing. Sehingga dengan hal itulah, maka apa yang dituliskan dalam mukadimah poin yang ke-7 ini sangat jelas sekali. Bahwa selain memahami diri sebagai gereja Tuhan Yesus Kristus yang esa di muka bumi ini, dalam konteks kehidupan Indonesia, maka kita perlu sadar. Kita beragam dan kita memerlukan saudara-saudara kita yang lain. Kita harus bergandengan tangan di tengah segala keberagaman yang ada. GKI pun juga harus hadir dalam rangka menjalin kasih dan juga saling menghormati, saling menghargai dengan semua keperbedaan yang ada di dalam sekitar masyarakat kita. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih, kita akan selalu belajar bagaimana menerapkan kasih yang Tuhan hadirkan bagi semua bangsa itu, tak hanya kita simpan seorang diri, tak hanya kita rasakan sendiri, tetapi juga kita wujud nyatakan dan kita bagikan kepada sesama yang kita temui. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28,
yang menjadi bacaan kita pada hari ini bercerita tentang perjumpaan Yesus dengan perempuan Kanaan. Dan ini menjadi sebuah ironi yang sangat terlihat sekali. Satu sisi Kristus adalah bagian bangsa Israel yang mendaku dirinya sebagai bangsa pilihan Allah, tetapi di satu sisi ia berdialog dan ia berjumpa dengan perempuan Kanaan yang notabene di luar komunitas bangsa Israel serta menjadi bangsa yang bukan pilihan Allah. Sehingga ironi ini sangat terlihat sekali, apalagi dalam reaksi yang dimunculkan oleh para murid. Kalau nanti kita gali lebih jauh di ayat 22 sampai dengan 28, bagaimana para murid juga melihat dan memberikan semacam stereotip atau memberikan semacam pelabelan bahwa perempuan Kanaan ini kok rasanya mengganggu dalam perjalanan mereka yang saat itu tengah melayani kehidupan orang-orang di tanah di mana mereka melayani bersama dengan Kristus. Mari kita lihat saudara yang terkasih. Di ayat 22, perempuan Kanaan ini berkata, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Dan kasihanilah aku, dalam terjemahan aslinya, terjemahan bahasa Yunani, dipergunakan kata eleo. Yang kalau diterjemahkan kembali dalam bahasa Indonesia, kesungguhan hati untuk diperhatikan. Diperhatikan bukan dalam rangka narsis si perempuan Kanaan ini, tetapi ada sebuah kebutuhan yang sangat mendesak dan penting yang harus dipenuhi, dan kebutuhan yang dimiliki oleh orang wanita Kanaan ini adalah ketika anaknya saat itu tengah ada dalam kondisi sakit. Sehingga ketika perempuan Kanaan ini mengatakan, "Kasihanilah aku," ia berkata eleo kepada Kristus, maka ia melakukan itu bukan hanya untuk menarik perhatian Kristus agar melihat ke arah dirinya, tetapi juga bagaimana ia memohon agar ada karya kasih dan karya mukjizat yang mampu dilakukan dan diwujud nyatakan oleh Kristus di dalam kehidupannya. Apalagi ia tahu siapakah sosok yang ia mintai tolong, bahwa ia kenal Kristus. Pasti ia juga memiliki teman-teman dari komunitas orang-orang Israel yang belajar tentang kitab para nabi, sehingga ketika ia berkata, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud," maka perempuan Kanaan ini sangat mengenal sekali siapakah Kristus. Dan kesediaan perempuan Kanaan untuk merendahkan hati di hadapan Kristus dan para murid yang adalah bagian orang Israel menunjukkan bagaimana ia bersedia untuk menerima segala konsekuensi yang akan ia hadapi ketika ia berjumpa dan bertemu dengan Kristus dan juga para murid yang lain. Lagi di ayat yang salah satu ayat di perikop ini dikatakan bahwa para murid mengatakan kepada Kristus supaya Kristus menyuruh perempuan Kanaan ini pergi, karena dari tadi ia berteriak-teriak, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud," dan itu membuat para murid merasa risih dan merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan. Tetapi demi menolong anaknya, perempuan Kanaan ini bersedia merendahkan hati. Bahkan kalau dikatakan secara kasar mungkin merendahkan dirinya agar ia mampu menolong anaknya yang sedang sakit. Lalu apa yang menjadi respon yang ditunjukkan oleh Kristus? Di ayat 24 sampai dengan 27, rupanya Kristus membuka dirinya, ia membuka sebuah dialog antara dirinya dengan perempuan Kanaan guna menunjukkan bahwa Kristus menghadirkan kasih-Nya bukan hanya bagi orang-orang Israel saja, tetapi juga bagi setiap orang yang bersedia menerima dirinya dengan hati dan hidup yang terbuka. Meskipun Kristus mempergunakan perumpamaan tentang anjing yang makan, anak-anak yang makan roti, tetapi perempuan tadi juga menganggap perumpamaan bagaimana anak-anak anjing makan remahan roti, itu menjadi sebuah tanda bagaimana dalam perjumpaannya dengan perempuan Kanaan tadi, Kristus membuka dirinya dan ia ingin mengetahui sejauh mana iman yang dimiliki oleh perempuan Kanaan tadi. Dan penerimaan Yesus secara terbuka tersebut sangat berdampak besar bagi perempuan Kanaan.
membuat perumpamaan makin beriman bahwa Kristus pasti bisa melakukan karya kasih dan karya mukjizatnya bagi anak yang membutuhkan pertolongan dari Kristus. Dan iman perempuan Kanaan inilah yang membuat anaknya sembuh dan jadi pembelajaran bagi para murid bahwa kehadiran Kristus tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang Israel, bahkan juga orang-orang yang mengaku sebagai bangsa pilihan, tetapi kehadiran Kristus berlaku bagi semua bangsa. Sebagaimana tadi pujian yang kita nyanyikan di awal, Tuhan cinta semua bangsa. Bahwa kasih sayang Tuhan tak hanya berlaku bagi kita saja, tetapi melalui kita, kasih sayang Tuhan itu harus diterjemahkan dan diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kesimpulannya, sesuai yang terkasih, karya Kristus dan kasih-Nya hadir bagi semua bangsa tanpa batas. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kasih Kristus dan seluruh karya kasih-Nya hadir bagi semua bangsa tanpa batas. Untuk itu kita perlu memeriksa diri kita. Ketika misalnya kita merasa bahwa hanya kita sebagai orang Kristen yang berhak menerima kasih Kristus. Oh, itu perlu dikoreksi dengan besar. Karena justru ketika Kristus menghadirkan karya keselamatan dan karya kasih-Nya bagi kita semua, Kristus menghendaki agar melalui kehidupan kita, karya kasih itu mampu tersebar luas dan dirasakan oleh semua bangsa. Maka sebagai gereja, sebagai umat pilihan, umat Allah, sebagai murid-murid Kristus, maka kita diajak untuk merefleksikan dua hal dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita perlu hadir dan menghadirkan diri sebagai bagian tak terpisahkan dalam hal ini dari konteks kehidupan di Indonesia. Sebagaimana yang dituliskan dalam Mukadimah poin yang ke-7 dari tata gereja dan tata laksana yang ada dan berlaku di sinode kita. Kita menghidupi semua tradisi dan budaya yang ada di Indonesia dengan semua keberagamannya. Kita belajar sebagai gereja dan umat Tuhan untuk terbuka dengan konteks di mana kita berada. Bahwa dalam segala konteks itu kita akan mampu menemukan bagaimana kesempatan-kesempatan dan peluang untuk menghadirkan kasih Tuhan itu selalu terbuka di dalam kehidupan kita, serta ketika kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh melakukannya, kesempatan itu akan menjadi sebuah kesaksian yang indah bagi lingkungan di mana kita berada. Dan mewujud nyatakan kasih Kristus dengan sungguh-sungguh total dan terbuka menjadi bagian yang penting untuk terus kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Bagaimana caranya? Kalau dalam hal yang sederhana, ketika kita siskampling bagi bapak-bapak atau ibu-ibu, ketika ada tetangganya yang memiliki hajatan, ikut partisipasi. Kalau saya ingat istilah masa kecil saya itu, ibu-ibunya rewang, bapake ngedeke terop. Nah, nggak tahu ini apakah dalam konteks Kota Madiun hal itu masih berlaku. Tetapi saya beberapa kali menemukan masih banyak komunitas-komunitas masyarakat di tingkat RT, RW yang ada di sekitar lingkungan di mana saya tinggal selalu melakukan hal itu. Melalui arisan misalnya, itu pun juga menjadi cara kita belajar untuk menghadirkan damai sejahtera. Ketika dipercaya jadi bendahara atau menjadi ketua RT, ya kita harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dan itu pun jadi cara kita menghadirkan kasih Tuhan bagi lingkungan terdekat di mana kita berada. Ada begitu banyak kesempatan yang kita miliki. Dengan gotong royong juga kita bisa saling menghargai, saling mendukung, saling menopang. Ada yang ambil bagian misalnya gotong royong membuat selokan, ada yang bagian ngaduk pasir dengan semen, ada yang bagian angkat-angkat, ada yang bagian goreng pisang, ada yang bagian buat teh, terus apalagi ada yang bagian jadi tukang. Dan ada begitu banyak bagian yang bisa kita ambil dalam peranan kita untuk menghadirkan diri dalam rangka membagikan kasih Kristus bagi semua bangsa. Sekecil apapun peranan kita dalam gotong royong misalnya, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka orang akan melihat siapakah Tuhan yang kita imani, dan mereka pun juga akan mengenal kasih Tuhan yang kita rasakan melalui kehadiran mereka.
Dan di sanalah saudara yang terkasih, kita sebagai umat Tuhan, sekaligus juga sebagai gereja, mampu menghadirkan kasih Tuhan dengan penuh sukacita dalam hidup sehari-hari. Esok hari kita akan merayakan ulang tahun ke-75 Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara di mana kita berada saat ini. Kita diajak untuk saling bergotong royong, saling bekerja dan saling mendukung, apalagi dalam konteks pandemi COVID-19 ini, kita bersama-sama saling menjaga dan saling melindungi satu dengan yang lain agar pandemi ini mampu kita lewati dengan baik. Kesediaan kita untuk saling melindungi dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada, itu juga menjadi cara kita bersama-sama bekerja untuk menolong setiap orang yang ada di sekitar kita, menyebarkan kasih Tuhan agar semuanya terlindung dari virus corona. Dan ada banyak hal lain yang juga yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Lakukanlah itu dengan syukur, lakukanlah dengan sukacita, dan dengan sebuah keyakinan kasih Tuhan berlaku bagi semua bangsa lewat kehadiran kita secara personal maupun sebagai gereja di kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati dan Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Amin. Saat hening untuk kita semua. Marilah bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan menaikkan syafaat kita di dalam doa, dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang selalu setia hadir dan menguatkan diri kami untuk dapat melalui segala proses kehidupan kami dengan penuh syukur. Kami pun juga bersyukur ya Tuhan ketika Engkau terus mempercaya dan memanggil kami untuk menjadi saksi-saksi kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Kiranya ya Tuhan, melalui kehadiran kami dalam segala perbuatan baik dan kasih yang terus kami perjuangkan, mampu menampakkan, bahkan mewujud nyatakan kasih-Mu bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi lingkungan di mana Engkau menempatkan dan mengutus kami. Dalam rangka rasa syukur kami ya Tuhan, di tengah-tengah perayaan ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia, kami memohon kiranya Engkau akan selalu memberkati dan menyertai perjalanan bangsa kami ini, agar dalam 75 tahun kemerdekaan ini ya Tuhan, kiranya kami sebagai bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini mampu bergandengan tangan, bergotong royong, dan saling melindungi dengan mentaati segala protokol kesehatan yang ada. Kami pun memohon kiranya Engkau memberkati pemerintahan negara kami, Engkau menyertai setiap orang yang saat ini berjuang bersama-sama untuk memeriksa maupun meneliti vaksin yang sudah ditemukan, serta ya Tuhan bagi setiap orang yang menjadi relawan dari pengujian vaksin tersebut, agar kiranya melalui segala kehendak terbaik-Mu, vaksin itu mampu segera disahkan dan dapat dibagikan secara massal kepada seluruh masyarakat Indonesia, juga pada masyarakat yang lain di muka bumi ini. Kami menyerahkan untuk segala kehidupan bergereja dan menggereja kami, kiranya kasih setia-Mu juga akan selalu memberkatinya Tuhan, jika di tengah keterbatasan akibat COVID-19 ini, serta dalam segala pelayanan yang terus kami lakukan, kehadiran kasih-Mu
tak hanya dirasakan oleh kami sebagai gereja, juga oleh lingkungan yang mendapatkan kasih dan perbuatan baik yang terus kami perjuangkan lewat pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Kami menyerahkan untuk segala pergumulan saudara-saudara kami ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kondisi lemah tubuh, kiranya Engkau yang akan selalu memberkati dan menolong mereka dalam segala kelemahan yang mereka alami. Mereka mampu untuk merasakan sukacita dan semangat kehidupan yang akan menopang mereka untuk dapat segera pulih dari sakitnya. Bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kehidupan perekonomian maupun usahanya, Kau juga ya Tuhan yang akan senantiasa menolong dan memimpinnya, agar dengan hikmat dan karunia Roh Kudus-Mu, menolong saudara-saudara kami tersebut untuk dapat membuat keputusan-keputusan terbaik dalam menjalankan usaha maupun kehidupan perekonomiannya. Juga untuk anak-anak kami ya Tuhan yang saat ini sedang bersekolah, di tengah keterbatasan mereka harus menjalani proses pembelajaran jarak jauh. Kau juga akan terus menumbuhkan semangat mereka ya Tuhan, ke dalam semangat belajarnya, mereka mampu meraih segala masa depan yang telah Engkau persiapkan dan rencanakan melalui proses belajar yang mereka lalui saat ini. Kami pun juga berdoa dan menyerahkan segala pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, dan segala proses hidup yang kami alami dengan setiap permasalahan yang ada. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan terus menolong dan memberi kami kekuatan, agar lewat kekuatan-Mu tersebut, kami mampu melewati segala pergumulan kami, serta berproses di dalamnya dengan setia dalam tuntunan hikmat Roh Kudus-Mu. Kami akan berpisah dan melanjutkan seluruh perjalanan kehidupan kami, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera-Mu yang akan senantiasa menolong dan menopangnya. Inilah segala ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita persiapkan persembahan yang hendak kita himpun. Firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita diambil dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Kita bawa persembahan kita dengan syukur kehadirat Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk kemurahan hati-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kesempatan kepada setiap kami. Engkau telah mempersatukan setiap hati kami ya Bapa dalam mengikuti ibadah kami pada hari ini meskipun itu secara daring. Kini perkenankan setiap kami untuk mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu ini ya Bapa. Kiranya persembahan yang kami persembahkan pada hari ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya ke dalam tangan kasih-Mu kami mempersembahkan persembahan kami ini. Amin.
jantungku bersama bekerja, tubuh dan panca indera kau menggerakkannya. Yang kukasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaanmu, juga di pekerjaan Kau Tuhan beserta, juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu musik dan martir, bising dan menderu, lagu keras keringat naik kepadamu. Engkau yang kukasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaanmu. Di dalam suka duka Kau ingin seserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya, dalam kerajaanmu Kau ubah dunia. Engkau yang kukasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaanmu. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan pulang dan melanjutkan seluruh langkah kehidupan kita. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Undurlah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Anugerah damai sejahtera dan berkat pemeliharaan Allah Tritunggal senantiasa memampukanmu untuk terus saling mengasihi satu sama lain dalam mewujudkan damai sejahtera-Nya kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya.